Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang luas lingkaran bersama Miss Rina. Apa kalian sudah siap? Good job. Silakan diamati lingkaran berikut ini untuk menentukan rumus luas lingkaran. Lingkaran ini terdiri dari beberapa juring-juring. Kemudian juring-juringnya ini disusun ke dalam menjadi bentuk bidang datar yang lain, yaitu bidang datar jajar genjang. Ya, berarti luas lingkaran ini sama dengan luas jajar genjang. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini buat lingkaran dari origami dan dibentuk menjadi yang terdiri dari 8 juring. 8 juring ini Miss susun seperti ini, ditempel seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 7 juring yang utuh, kemudian 1 juring dibagi menjadi bagian yang sama besar, kemudian ditempelkan di kiri kanannya. Berarti ada 8 juring. Nah, ini bentuk bidang datarnya menyerupai bentuk bidang datar persegi panjang. Maka luas lingkaran ini sama dengan luas dari persegi panjang. Luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Nah, lihat panjang pada persegi panjang, kalau pada lingkaran kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti setengah dari keliling lingkaran. Kemudian kalau lebar pada persegi panjang, kalau pada lingkaran apa ya? Lihat di sini, jarak dari titik ini ke sini. Berarti jarak dari titik sini, titik pusat ke busur. Maka disebut dengan jari-jari. Ya, berarti lebar pada persegi panjang sama dengan jari-jari pada lingkaran. Selanjutnya, kalian tempelkan pada worksheet ya. Pada worksheet luas lingkaran kalian tempelkan ya. Lalu kemudian dibuat catatannya tadi, panjang sama dengan keliling setengah lingkaran. Nah, sebagaimana yang sudah kalian pelajari sebelumnya, keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r. Karena setengah lingkaran berarti pi kali r. Kemudian lebarnya kalian tulis di sini sama dengan r atau jari-jari atau radius. Kita tentukan luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Maka diperoleh luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya kita ganti dengan pi kali r. Lalu lebarnya kita ganti dengan r. Maka diperoleh sama dengan luas lingkaran pi kali r kuadrat. Kemudian kalian tuliskan keterangannya, luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang pada tabel di worksheet-nya. Kemudian kalian tuliskan luas berarti sama dengan kesimpulannya luas lingkaran pi kali r kuadrat. Kita masukkan ke dalam segitiga ajaibnya L pi r kuadrat. Berarti kalau ditentukan L-nya ditutup, maka L sama dengan pi kali r kuadrat. Kalau ditanyanya r kuadrat ditutup, berarti L dibagi pi. Nah, nilai pi adalah 22/7 sama dengan 3,14. Kita akan gunakan rumus luas lingkaran pada soal berikut ini. Tentukan luas lingkaran di samping. Oke, lingkarannya seperti ini. 14 cm ini apanya lingkaran ya? Ya benar, 14 cm ini adalah jari-jarinya lingkaran. Nah,
kita butuhkan pi sama dengan 3,14 dan pi sama dengan 22/7. Kita butuh yang mana ya? Apakah 3,14 atau 22/7 pi-nya? Kita lihat jari-jarinya. Apakah jari-jarinya ini merupakan kelipatan dari 7? Kalau merupakan kelipatan dari 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Kalau bukan kelipatan 7, maka gunakan pi-nya 3,14. Karena 14 merupakan kelipatan dari 7, maka kita gunakan pi-nya yang ini ya. Luas sama dengan pi kali R kuadrat. Berarti L-nya sama dengan kita pakai pi-nya 22/7 dikali R-nya adalah 14. Kuadrat itu berarti dikali 14 cm dikali 14 cm. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. 7 dan 14. Sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 adalah 2. Maka diperoleh hasilnya 22 dikali 2 dikali 14. Yaitu 616 cm-nya ada 2. Maka kita tulis 616 cm persegi. Bagaimana? Insya Allah kalian bisa memahaminya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diameter sebuah lingkaran 40 cm. Diameternya ya 40 cm. Luas lingkaran tersebut adalah, kalau kita buat gambarnya, maka gambarnya seperti ini. Diameter ini jarak dari busur ke busur yang lain melewati titik pusat, 40 cm. Berarti kalau diameternya 40 cm, maka jari-jarinya adalah, ya, jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 20 cm. Mari kita selesaikan. Pi-nya kita pakai 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Maka kita pakai 3,14. Luas sama dengan pi kali R kuadrat. Maka luasnya sama dengan pi-nya kita ganti 3,14. R-nya adalah 20. Kita tulis 20 dikali 20. 3,14-nya ini kita ubah bentuk desimal ini menjadi pecahan pecahan biasa. Jadi 314/100 dikali 20 dikali 20. Ini kita coret-coret nolnya ya, atau kita sederhanakan. Coret 1, maka kita coret 1 juga. Coret 1 yang bawah atau penyebut, maka pembilangnya juga kita coret 1. Selanjutnya, 314 dikali 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 1256 cm persegi. Ya, mudah-mudahan untuk soal ini kalian juga bisa memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya, ini adalah cermin. Apakah kalian selalu berdoa saat bercermin? Doanya adalah Allahumma anta hasanta khalqin fahasin huluk. Ya Allah, sebagaimana Engkau membuat baik ciptaanmu kepadaku, maka perbaikilah juga akhlakku. Oke, Dito memiliki 2 buah cermin berbentuk lingkaran yang sama. Cermin tersebut berdiameter 42 cm. Berapakah luas seluruh cermin Dito? Nah, Dito memiliki 2 buah cermin. Maka D-nya adalah 42 cm diameternya. Kalau diameternya 42 cm, maka jari-jarinya adalah Betul. 21 cm. Kalau jari-jari 21 cm, apakah merupakan kelipatan 7? Benar sekali, merupakan kelipatan 7. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Luas sama dengan pi kali R kuadrat. Pi-nya 22/7 dikali R-nya 21 dikali 21 cm. Kita bisa sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 7 dapat 1, 21 dibagi 7 dapat 3. Maka luasnya 22 dikali 3 dikali 21 diperoleh 1386 cm persegi. Apakah sudah selesai? Oh, belum. Di sini ada keterangannya, Dito memiliki 2 buah cermin. Ini baru 1 buah cermin. Maka selanjutnya kita kalikan dengan 2. Diperoleh 2772 cm persegi. Jadi, luas seluruh cermin Dito adalah
2772 cm persegi. Bagaimana? Kalian sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Nah, selain contoh luas lingkaran, luas satu buah lingkaran, berikut ini adalah contoh luas setengah, 3/4, dan 1/4 lingkaran. Menentukan luasnya seperti apa ya? Oke, perhatikan sini. Jika sebuah lingkaran dengan jari-jari 7 cm, maka berapakah luas lingkarannya? Ini satu lingkaran full ya. Pi kali R kuadrat, 22/7 kali 7 kali 7 atau 7/2. Hasilnya 154. Nah, kalau setengah lingkaran bagaimana? Luas setengah lingkaran adalah setengah dari 1/2 dikali dengan luas satu lingkaran. Maka 1/2 dikali 154. Tadi kita sudah peroleh bahwa satu lingkaran adalah 154. Hasilnya 77. Kalau 3/4 lingkaran bagaimana luas 3/4 lingkaran? Tinggal dikali juga. 3/4 dikali luas satu lingkaran. Berarti 3/4 dikali 154 diperoleh 115,5 cm persegi. Selanjutnya, kalau 1/4 lingkaran seperti apa? Nah, seperti ini 1/4 lingkaran. Maka caranya adalah tinggal dikali 1/4. Ya, 1/4 dikali luas satu lingkaran. Berarti 1/4 dikali 154 cm persegi. Maka hasilnya 38,5 cm persegi. Jadi, kalau setengah lingkaran, kalian tinggal ditambahin depannya 1/2 dikali luas seluruhnya. 3/4 dikali luas seluruh lingkaran. Luas satu lingkaran ya maksudnya. Kalau 1/4 tinggal dikali 1/4 dikali luas satu lingkaran. Selamat mencoba ya teman-teman. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan pada worksheet-nya. Selamat mengerjakan. Demikianlah penjelasan materi luas lingkaran. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kalian diberi pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.